Lah ini guys, pada saat ini kita sedang berada di panggung AGT masih dalam menapak jejak sang legenda. Nah, kita akan takok-takok dan mendelok-delok nantinya seperti apa keseruannya. Terus ikuti Mas Jack dalam menapak jejak sang legenda. Oke. Ya, selamat pagi ya sedulur gabur ya. Ini pada pagi hari ini kita berada di panggung AGT. Nah, ini untuk episode selanjutnya dalam menapak jejak sang legenda. Karena panggung AGT ini sudah tidak bisa kita pungkiri ya. Ini adalah legenda-legendanya panggung. Karena hampir 90% burung bagus di Karangwatu ini muaranya ada di panggung AGT ya. Seperti apa keseruannya nanti? Kita akan ngobrol-ngobrol secara eksklusif dengan pengampunya yang di sini. Itu perwakilan dari Pak Agung Tobing, ada Koh Wiwi nantinya. Nah, seperti apa keseruannya? Ikuti terus Mas Jack dalam menapak jejak sang legenda di panggung AGT. Selamat pagi ya sedulur gabur. Ini kita sudah bersama dengan pengampunya panggung AGT Koh Wiwi. Nah, kita nanti akan kepo-kepo ya. Akan bertakok-takok tentang burung-burung yang ada di AGT itu dari zaman dulu. Pertama kali AGT ini berdiri dan burung-burung apa saja toh yang ada di sini nih. Karena rumornya hampir 90%, bahkan ada yang mengatakan 99% burung bagus di Karangwatu itu semuanya dibeli sama AGT. Nah, ini akan kita tanyakan kepada beliaunya. Ikuti terus Mas Jack ya. Nah, ini Kak Wiwi, ini mau tanya, di panggung AGT ini itu dari awal dulu burung-burung legenda Karangwatu yang pernah masuk di sini ini apa saja kok? Pertama kali ya, saya perkenalkan ya, nama saya Pak Wi ya. Dulu saya kerja di Pak Koh Tonglok. Oh, dulu Ya, ada di ya, Kosong Tonglok ya. ya. Kita buat panggung itu tahun 85, 86 kurang lebih ya. Itu di rumahnya Pak Agung yang lama. Itu di daerah mana kok? Maksudnya sih itu nggak ada alamat ya. Oh, nggak ada alamat ya. Nah, kita di depan, bung di belakang itu ada berapa panggung ya? Empat panggung, tiga panggung ya. Ya, kita di depan itu ada lawan satu jugaan. Itu darah yang paling baik darahnya Pak Tonglok. Nah, itu namanya Bonek. Oh, Bonek guys. Ya. Nah, ini ada nama Bonek dari Bah Conglok juga ya guys ya. Bonek, ya. Ternyata. Oke. Itu yang burungnya berawu. Oh, burungnya. Ya, itu atas keplak turun sekali, kencang sekali. Ya. Kita mau ngelawan itu juga susah. Tapi kita juga punya strategi gitu loh ya. Ya, kita punya strategi, kita lawan namanya Palapa. Ya, Palapa itu anak Apollo. Itu burungnya? Burung dari AGT? Bukan dari AGT ya. Oh, ini Pak Sasan ya. Kocok dulu nanti kan samanya Pak. Iya. Burung itu sama itu ya itu keras. Terus itu kita lawan sama panggung belakang itu ada 3, depan 1. Berhubung di depan kita nggak ada lawan, kita terus ke belakang. Oh, ya. Di belakang kita di depan belakangnya budanya Koconggi. Ya. Nah, itu. Ya, sampai situ kita diri panggung di situ. Ya, berarti di belakang itu ada 4 panggung. Di depan ada 1. Ya. Burung depan tuh cuma orangnya suka burung, terus dia burungnya itu dibawa ke Semarang bagian, sama dibawa ke Muntilan temennya gitu. Nah, terus sampai belakang yang kita bawa itu cuma ya itu darah Palapa, Rimang itu bukan Rimang yang asli, anaknya Rimang. Oh, anaknya Rimang. Bukan, aslinya itu di Tambahan, tempat Kosonglok. Rimang aslinya dulu.
Berarti itu anaknya Rimang itu sudah diap atau belum? Belum, Oh, belum diap Belum. ya, belum belum. diap. Itu apa? Rimang. Terus kita bawa ke belakang, ya sama palapa. Terus ada blubuk-blubuk, ya belakang itu. Nah terus kita kalau nggak salah yang kita bawa ke belakang itu Rimang, anak palapa yang namanya Hakim sama Jaksa. Hakim sama Dua putih-putih itu kita bawa ke belakang, ya. Terus sama dari Semarang kita kirim burung juga, itu ada kita namanya Labang, Panjang, Mandule, Blazer, Iya. Blazer, terus Hakim, bukan Hakim, Blazer, Hakim. Oh, bentar, itu Tritis. Ada satu lagi. Terus kita beli dari Kokunciang namanya kura-kura. Oh, kura-kura. Ya, Kura-kura itu dari Kokunciang Dari ya? Kokunciang ya. Itu dibeli Oh, Conglok. Conglok Ya. ya. Pada saat itu. Terus kita kasih perempuan dari Pak Yap. Oh, Ya. nggih. Nah, itu keluarin pertama kali Batman. Oh, Batman. Megan ya. Nggih. Itu Batman langsung bagus diambil Jakarta. Heeh. Terus ngeluarin namanya Idola juga Megan. Nggih. Ya. Terus itu diambil juga Jakarta. Seterusnya Jakarta bilang kalau anak kura-kura nggak boleh keluar. Oh, Kita ada anak mau harga berapa mau dia beli, nggak boleh keluar. Gitu. Ternyata kita kalau bagus kita telepon Jakarta langsung diambil. Kalau harga kita nggak perlu sebutin ya. Nggih. Itu udah kontrak sama bos kita dulu Kosonglob ya. Iya. Nah terus dari gitu kita dari situ terus ada adanya Kosonglob namanya Kosong Swan. Oh, nggih. Ya. Itu nama Bapak Megan namanya Kaca. Oh, kaca. Ya. Nggih. Sama Legend mangsen merah namanya Doni. juga. Yang kita namanya Doni ya. Loh, sebentar itu kagungannya Apa? Kosong sendiri. kok Kosong Swan itu adanya Kosonglob. itu Punya bapaknya Doni. Doni bukan? Iya. Makanya Iya. burungnya dinamakan Doni. Doni. Iya, itu mangsen merah. Ini guys. Sama Halo kok Doni. kalau Nggih. katanya tuh namanya Megan. Megan Iya, namanya iya, kata. Nggih. Itu burung juga keras sekali. Oh, gitu ya. Nah itu. Nah terus kita tumpang ya itu. Terus anak kura-kura itu susah nyari lawan itu. Oh, nggih. Nah, terus itu kan ada Labang, Panjang, terus Liberty, Slender, Iya. Blazer. Nah itu. Terus Oke. Ajaib Nggih. ya. Ajaib itu juga semua itu anaknya tempat apa? Silang dengan Kosonglob sama Kohyap. Oh, Ya. iya. Siap. Ya. Terus kita punya saya melihara sendiri ngeluarin pelangkok hitam. Pelangkok hitam. Itu burung dari Kohyap. Rupanya dan Kosonglob ngeluarin pelangkok hitam. Namanya topeng. Topeng. Ya. Nah, topeng itu kita pelihara di situ, anak lain-lainnya bilang burung ketok pelan. Ya. Tapi saya suka sekali burung itu. Oh ya, kenapa kok? Burung Burungnya kelihatan pelan kok suka sekali itu ada. itu kan pelan kan belum isi muda. Oh iya. Burung Powernya itu- belum ngisi ya kak ya. Belum isi. Nggih, Terus nggih, kita nggih. kasih tempat Kosonghi. Terus Oh, dinamai topeng itu. Oh. Ya. Nah itu tingkat bakalnya. Nah terus kita minta anak topeng itu juga kita minta telur sama Kosonghi dikasih satu. Ya. Terus saya namanya ketek. Itu burung tinggi sekali. Kalau turun udah kayak ngebom itu. Luar biasa. Ya. Kita coba setelah agak kelewat dikit turun nabrak apa? Cagak panggung. Oh iya. Kalau keras. Nah, terus sama Kosonglob bawa pulang. Ya. Sampai rumah saya kira mau saya pulang sama Kosonglob bawa pulang ke rumahnya. Nggak tahu sama pegawainya dijual. Oh. Nah itu. Jadi kalau burung dari Kosonglob itu kalau bilang mau dibawa pulang itu sudah ada yang mantau. Ya. Luar biasa ya guys. Ya. Iya. Nah itu udah, itu anak itu udah. Terus terusnya itu ada apa ya lagi? Itu ada
terus anak rimang. Itu namanya juga dinamani rimang ya. Nah, terus ada seto sama gagak. Kalau rimang itu. Jadi rimang itu ngeluarin rimangnya itu ngeluarin rimang gitu, seto hitam polos sama tritis. Nah, itu. Siap. Nah, itu. Lah terus ini Koh Wiwi, burung-burung dari Bah Conglok itu kebanyakan akhirnya masuk ke kandang AGT ini ya. Semua. Semuanya kok. Iya, kebanyakan semuanya. Itu loh Dari guys. pertama kali saya Pak Agung beli tempat Pak Agung itu namanya kura-kura. Kura-kura itu Ya. Saya suruh sama Pak Agung suruh cariin yang buat apa induan itu baik apa, saya cariin kura-kura itu. Itu harga saya nggak mau buka harga. Terus sama Pak Agung kok ketok mahal, tapi saya bilang itu paling baik. Nah, terus dibeli sama Pak Agung. Nah, ini ya guys ya, daerah kura-kura. Sekelas Pak Agung Tobing kok agak mahal. Itu berarti nominalnya bisa dibayangkan sendiri ya guys ya. Karena sekelas Pak Agung Tobing ini beli roda gila aja berapa, beli yang lainnya aja berapa, itu sudah nggak rahasia lagi ya guys ya. Nah itu. Beli itu kura-kura, terus saya diminta sama Pak Agung kalau bisa buat melihara. Saya ditarik ke Jakarta kalau mau ya. Terus kan saya belum bisa. Nah, terus akhir tahun 2000 saya ada Pak Conglok keluar, saya langsung tarik Pak Agung. Ya. Sejak tahun 2000 ya Pak ya, di sini ya? Oh enggak, bukan di sini bukan. Oh belum di sini. Tangerang dulu. Di Tangerang, tempat Pak Agung rumahnya Jakarta. Oh, yang di Ya. Jakarta, Ya. yang Terus di saya Tangerang ya. masuk ke rumahnya Pak Agung, suruh ngecek burung ini betul-betul namanya apa? Rimang, kelabang, Liberty, roda gila, terus blazer, slender, itu semua ada semua di situ. Luar biasa ini guys. Jadi tepat sekali ya ketika Pak Agung Tobing itu memilih Koh Wiwi di sini untuk langsung diadopsi menjadi istilahnya pengampu di kandangnya. Karena memang Koh Wiwi ini sudah sejak muda ya Koh ya mengikuti perjalanan Tomprang Karangwatu ini ya. Tahun berapa? Kita buat panggung itu 85-an ya. 85 ya. Ya, mulai dari di belakang itu kira 86 sampai tahun 20 ya berapa tahun? 15 tahun ikut Pak Conglok. Luar biasa. Dan Koh Wiwi ini sama seperti Mbah Panut ya. Jadi beliau ini memang benar-benar jeli dalam memantau burung-burung bagus di area Muntilan Karangwatu ini. Makanya beliau inilah yang terpilih menjadi pengampu kandangnya Pak Agung Tobing. Nah, Ya, kalau namanya roda gila itu burung juga dari saya. oh gitu. Ya. Burung itu Pak Yenjen itu dari saya mau apa beli burung. Koh Yenjen Yap itu ya, Ya, yang di Yap ya. ya. Okay. Terus saya bilang kamu punya berapa? Uang gitu. Oh ya dah, nggak apa-apa. Kalau kamu suka, saya kasih. Saya kasih bapaknya roda gila. Dulu agak semburat hijau itu, namanya Moka, sama kembarannya Megan mata hitam. Nah. Tapi kalau saya suka Megan yang mata hitam, itu atas kepala turun tinggi, turun kencang. Kalau mukanya itu jangan ngeluarin roda gila. Mukanya yang ngeluarin roda gila. Roda gila. Ya. Nah itu terus ngeluarin roda gila, terus ini apa lagi ya tuh? Itu ada 3 kalau salah Bang Raya dulu ya. Sebentar kok, ini kita bicara roda gila dulu. Ya. Roda gila dulu itu awal mulanya burungnya sinten toh itu? Conglok. Itu burungnya Conglok. Iya, luwuk kasih judul tritis. Saya ambil, ngeluarin muka sama Megan mata hitam itu. Megan mata hitam Terus itu. ada lagi saya ambil lagi yang namanya Beong. Oh, Beong. Beong tuh yang saya punya satu dibeli sama ponanya Conglok. Anaknya Koconghan.
Oh iya iya. Iya. Anaknya panggilannya Biong, ya terus burung itu namanya Biong. Ya. Nah, Biong itu punya anak namanya Kentos. Ya, orang waktu minta telur, saya kasih telur itu apa? Biong itu. Itu namanya Kentos. Itu juga kencang sekali, persis kayak roda gila. Manahnya juga kencang. Ya. Siap kok. Jadi gini sebentar. Yang berubuk itu dibeli sama orang Tuk Songo, Budur. Oh, orang Budur. Ya, itu teman kita juga. Kita kalau cuma orang teman tuh harga kita nggak apa. Iya, nah, betul sekali. Soal harga kita nggak peduli. Nah, sebentar kok. Jadi nyuwun sewu. Roda gila itu dulu Pak Agung Tobing belinya bukannya dari Kohyap dulu ya? Iya, betul. Dari Kohyap, J. Ya, itu Kohyap dapatnya dari mana? Pak Yen. Dari Pak Yen yang sekarang ada di Yap itu. Oh. Dibeli Pak Yap, terus dibeli Pak Agung. Dibeli Pak Agung ya. Nah itu. Nah terus saya ada lagi anak manduli. Anak manduli ya. Dibeli orang sebelah selatan Gasari. Pak Guru siapa itu namanya, saya lupa. Ya, burung itu baik sekali. Ya, terus sama orang dibilang, ada yang bilangi itu ada burung baik sekali, Masentritis. Ya. Nah, terus sama anak buah Ayap didatengin, suruh ngeluarin, ternyata nggak dikeluarin Masentritis itu. Nah, terus Pak Ayap bilang saya yang datang sendiri, terus datang Pak Ayap. Ya, ditanya Pak Ayap, Masen tuh disuruh ngeluarin, belum dikeluarin. Akhirnya Pak Ayap bilang Masen dari Pak Wiwi mana? Dia bilang, orangnya nggak bisa apa-apa, langsung dikeluarin. Dia di berapa langsung Pak Ayap dikasih uang. Ya, Pak Ayap ngasih lebih dari yang kita harapkan. Ya, ternyata orang itu langsung bapak ke panggung Pak Conglok. Oh, dikasih Pak Conglok, ini burung saya. Dia bilang, burung ini saya dulu baru main burung di Semarang. Ya, burung itu hilang, saya 10 juta. Itu saya siarin sama burung ini nggak ada suhu hitamnya. Kalah, dia bilang gitu. Akhirnya Pak ada Mas besar itu sama saya. Nggak tahu Pak Banjir Budur datang bilangi itu di Tuk Songo ada burung dari Muniran atas Pak turun, dia punya burung 80 pasang. Kalau dia dilepas itu dia sedarah roda gila itu. Dia bilang kalau dilepas satu kampung pasti lihat. Luar biasa sekali ya guys ya itu ya. Akhirnya orang itu datang sini bilang sama burung itu nggak saya jual, itu buat pelanganan. Dia punya 80 ekor, cuma satu itu yang dilihat sama orang-orang. Sama Pak Banjir ditawarin Pak Conglok kurang respon. Itu pada darah-darah ya sama roda gila ada darahnya. Oh, masih sedarah dengan ya. Roda gila ya. Atas iya, Pak gilanya turun sekali. Itu dari roda gila ya. Terus gini Kak Wiwi, selain roda gila, burung yang legend di panggung AGT ini apa saja kok? Roda gila, yaitu selain roda gila, darah apa? Darah kura-kura, darah rimang, sama labang, ya, labang itu juga buatnya anak bagus. Ya. Terus blazer itu baik. Ya. Terus Slender juga ada di Pagung itu ada. Itu kalau saya lihat di Pagung ya. Terus apa lagi itu? Kan di bagian ada yang kita nggak tahu ya, tapi anak-anak itu semua. Jadi ya guys ya, hampir 90% burung bagus di Karangwatu ini memang dibeli sama Pak Agung Tobing. Jadi
sudah bukan rahasia lagi ketika kita mendapatkan burung dengan ring AGT pada masa itu ya. Ring AGT masih diternak di Jogja kalau nggak salah ya. Kalau yang ketrikan AGT pakai ringnya pakai aluminium pada masa itu, dan akhirnya ada muncul ring baru dengan tulisan Agung Tobing dengan dasaran putih dengan warna emas. Itu kayaknya ternakannya yang di Jakarta ya Kak ya? Itu yang di Jakarta. Dan sekarang menggunakan ring Agung Tobing Muntilan MTL. Nah, ini luar biasa banget perjalanan yang sangat panjang dengan burung-burung yang berkualitas dan tentunya kualitas nomor 1 di Karangwatu. Seperti itu. Nah, untuk masa sekarang ini, Koh Wiwi, ini yang buat breedingan dari daerah apa saja? Ini kebanyakan dari kura-kura, Rimang, Roda Gila, Blazer, Blazer, terus Rimang, Roda Gila, Blazer, terus Kelabang juga ada. Kelabang juga ada ya? Ada, Kelabang ada. Ya itu, yang lama-lama. Terus apa? Blazer, apa? Yang itu, Pelangko itu apa namanya? Liberty. Oh, Liberty. Ya. Lah ini untuk ternakan sekarang ini, burung-burung yang Kau Wiwi sebutkan tadi itu diternak di panggung ini apa diternak di Jogja kok? Sebagian di sini, sebagian di Jogja, sebagian di Jakarta. Sebagian di sini, sebagian di Jogja, sebagian di Jakarta. Kowe nek pengen ngerti sebagian iki sak apa mumet dhewe guys. Sebagian yang dikatakan sebagian itu di bawah ini ya, di bawah panggung ini ada sekitar 50 berapa kok? 56, itu sedikit. 56 pasang ya guys ya yang untuk indukan ada di bawah ini. Nanti kita akan melihat ya seperti apa toh breedingnya yang ada di bawah ini. Itu cuman sebagian ya guys. Belum yang ada di Jakarta, belum yang ada di Jogja. Bahkan di Jogja aja rumornya ada 2 ya. Yang di Jalan Wates kalau nggak salah, Jalan Wates ya kok ya? Jalan Godian atau Jalan Wates ya, itu sama di Gunung Kidul juga ada guys. Nah itu nanti seperti apa keseruannya kita akan lihat dan kepo-kepo bertakok-takok sama Koh Wiwi tentang ternakan yang ada di panggung AGT ini. Tetap inti 5 Jack, ikuti terus dalam jejak sang legenda di Sedulur Ngabur. Lah ini guys, kita nanti akan mendelok salah satu kandang ternaknya AGT yang ada di bawah panggung AGT ini. Nah, nanti kita akan melihat ternakan darah Roda Gila, juga ada darah Rimang tentunya, ada darah Kelabang dan kura-kura. Juga teman-temannya ada di sana. Seperti apa keseruannya? Pokoknya ikuti terus Mas Jack dalam jejak sang legenda. Ini kita sedang berada di kandangnya induk dari AGT ya. Ini ada di bawah panggung tepatnya. Nah ini, kalau di AGT ini safetinya luar biasa ya guys. Jadi di panggungnya itu dikelilingi sama tembok. Nah ini adalah panggung paling eksklusif di Karangwatu ini ya. Ini kayaknya merpatinya pada takut sama saya ini kok. Enggak biasa kan gitu. Oh Bau, gitu ya. bau. Itu kan burung itu matanya bau. Oh, warna. Nah, pendengaran. Kelihatan enggak gitu. Gitu ya. Nah, inilah disinilah Roda Gila, Rimang, Kura, Kelabang dan apa tadi kok? Blazer, Mandule itu diternakkan ya, ada di sini nih. Kalau kita bisa ngitung kita bareng-bareng ya guys ya, tak hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 30 40 50 ya guys ya. Berarti sapnya ini karena ada 1 2 3 4 5 dan yang ada di selatan ini ada kok selatan sebelah saya ini karena saya bingung kalau di Muntilan. Itu ada 6. 56 pasang buat indukan di bawah panggung AGT ini. Nah, ini tadi ya Kak, pemirsa ya. Ini kita sudah dibawa sama Koh Wiwi ke kandang ternakan sebagian katanya. Luar biasa banget. Oke, ikuti terus Mas Jack dalam
jejak sang legenda di sedulur Gabur. Oke guys, itu tadi keseruan kita di panggung AGT ya. Pokoknya luar biasa banget ya. Merpati yang paling komplit, ras yang paling komplit memang ada di panggung AGT. Terus ikuti jejak Mas Jack di menapak jejak sang legenda di episode yang akan datang. Pokoknya terus indili terus Mas Jack, kita akan seru-seruan, kepo-kepoan, dan kita akan bertakok-takok mendelok-delok di kandang-kandang yang lain. Pokoknya subscribe, like, and share ya YouTube-nya Mas Jack. Salam sedulur Gabur.